Your tongue is all by your side. You got it took too long to get it. You got it took too long to get it. You got it took too long. Hai teman-teman, saya bakal ngejelasin tentang organ reproduksi di sini. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu dan udah paham. Yuk kita bahas lagi bareng-bareng biar lebih paham dan lebih tahu lagi. Dan saya di sini akan menjelaskan sedikit beberapa penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi yang mungkin teman-teman semua belum pada tahu karena penyakit ini memang maksudnya kurang sering dibicarakan gitulah daripada beberapa penyakit organ reproduksi yang lain. Yang pertama itu ada organ reproduksi. Karena kita fokusnya ke organ reproduksi, jadi kita bahas adalah organ reproduksi. Jadi kita langsung ke intinya aja. Yang pertama itu ada organ reproduksi pria. Nah, organ reproduksi pria ini kan ada bagian dalam sama bagian luar ini, teman-teman. Nah, jadi kita ke bagian luarnya dulu ya. Dia itu ada penis, skortum, sama uretra. Untuk bagian dalamnya dia itu ada vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatoris, postpart, glandula bulbourethris. Oke, kita ke bagian luarnya dulu, organ reproduksi ya. Karena kan kita bahas dulu yang di luar, nanti baru kita ke dalam, oke? Nah, untuk di bagian luar sendiri itu yang pertama ada penis. Nah, penis itu berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan. Yang kedua itu, jadi di penis ini itu ada terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama itu ada meatus uretrari. Dia itu berfungsi untuk sebagai tempat keluarnya urin. Nah, jadi selain berfungsi sebagai tempat keluarnya urin, dia itu berfungsi juga sebagai tempat keluarnya sperma ketika melakukan ejakulasi ya. Terus yang kedua itu ada glans penis. Nah, glans penis ini ujungnya tuh distal, berbentuk seperti buah jati Belanda atau yang sering kita bilang itu kepala penis ya. Trapezium itu lipatan sirkuler kulit longgar yang ditutupi oleh glans penis. Nah, terus habis itu ada corpus penis terdiri dari massa jaringan erektil, silindris, atau corpus cavernosum dan corpus spongium central di sekitar uretra. Oke, jadi kita lanjut aja ke bagian yang kedua itu ada skortum. Nah, skortum ini itu kantong longgar terdiri dari kulit, fasciola, dan otot polos yang membungkus dan menopang testis berfungsi sebagai tempat reproduksi. Nah, si skortum ini itu tempat reproduksinya si sel sperma, teman-teman. Nah, jadi testis itu kan kita, maksud saya itu testis pada laki-laki itu kan terdiri dari dua ya, satu pasang, ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, si testis ini itu bentuknya oval, panjangnya sekitar 4-5 cm, lebarnya sekitar 2,5 cm, dan tebalnya sekitar 3 cm. Dan jangan salah, si testis ini tuh juga punya berat. Berat rata-ratanya itu sekitar 10-14 gram aja. Nanti kalau keberatan susah dong bawanya. Bercanda teman-teman. Oke, kita balik lagi ke epididymis. Bentuknya pipa lurus bengkok untuk menyimpan sperma. Nah, jadi sebelum si sperma dikeluarin nih dari tubuh si laki-laki, berarti kan harus disimpan dulu. Nah, pas di epididymis juga ini, selain dia jadi tempat penyimpanan sperma, dia sebagai untuk fertilitas, kesempurnaan sperma, dan sebagai fungsi lain dari sperma itu sendiri untuk sperma bisa memfertilisasi atau sperma bisa melakukan pembuahan pada saat bertemu dengan sel telur. Kita masuk ke vas deferens. Vas deferens itu adalah tabung panjang 45 cm untuk mengangkut spermatozoa dan epididymis ke uretra prostatik. Oke, selanjutnya ada ductus deferens, yaitu lanjutan dari epididymis. Nah, selanjutnya ini itu ada uretra prostatik. Nah, si uretra prostatik ini itu dia yang ada di pospat atau yang, nah, nih si uretra fosfatik itu yang ini, sedangkan si uretra membranosa itu adalah yang ini. Nah, dia itu panjangnya cuma sekitar 1-2 cm aja, teman-teman. Jadi nggak panjang-panjang banget. Terus yang kedua itu ada uretra penis. Sedangkan uretra penis itu dia panjangnya dari ujung sini, teman-teman, sampai ujung sini. Nah, panjang banget kan ini si uretra penis ya, teman-teman. Panjang banget. Oke, lanjut ke organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama itu ada vas deferens, sama fungsinya untuk mengangkut spermatozoa. Yang kedua ada vesicula seminalis, berfungsi untuk membantu sperma dalam menemukan makanan, maaf saya typo, yaitu cairan semen. Nah, jadi sebelum si sperma keluar dari tubuh
laki-laki kan dia disimpan dulu nih di epididymis. Nah, selama proses penyimpanan itu, dia makannya dari cairan semen. Nah, cairan semen ini itu dia berupa glukos. Terus setelah itu ada ductus ejaculatoris, tempat pertemuan antara dua ductus maksud saya, deferens dan ductus vesicula seminalis juga maksud saya, maaf saya tipu. Fosfat sebagai sebagai cairan tambahan untuk sperma melewati uretra. Nah, granula bulboris bentuknya seperti kacang kapri dan berfungsi untuk memberikan cairan pada saat terjadinya ejakulasi untuk melumasi penis agar lebih mudah masuk ke dalam vagina. Oke, kita masuk ke dalam organ reproduksi wanita. Ya, tadi kan udah nih kita bahas yang laki-laki. Dan sekarang kita bahas nih yang ke wanita. Oke, yang pertama. Nah, si organ reproduksi wanita ini juga ada dua bagian, teman-teman. Ada bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luarnya itu ada mons pubis, ada labia mayora, labia minora, klitoris, hymen, oitsu atau vaginae, sama uretra opening. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri itu ada vagina, uretrus, tuba fallopi, dan ovarium. Kita masuk ke bagian dalamnya dulu ya, teman-teman. Nah, untuk di bagian dalamnya itu kan ada vagina. Nah, vagina ini saluran berhubungan dengan uretrus dan vulva. Selain itu, dia sebagai jalan masuknya sperma dan sebagai jalan lahirnya, jalan keluarnya bayi atau lahiran ya yang kita sebut lahiran normal, itu juga sebagai alat reproduksi. Dan kalau untuk uretrusnya sendiri itu dia ya hampir sama. Karena si uretrus ini kan dia gabungan antara organ reproduksi dari sistem urinaria atau organ urinaria ya teman-teman. Nah, terus di sini itu ada tuba fallopi atau oviduk yang berfungsi untuk membawa sel telur yang telah dilepaskan oleh ovarium. Dan yang terakhir itu ada ovarium yang terdiri dari dua pasang ovarium yang kanan dan yang kiri. Nah, di ovarium ini terjadi pembentukan sel telur. Oke, kita lanjut ke bagian luar. Oke, untuk bagian luar organ reproduksinya itu dia ada mons pubis, jaringan lunak yang ditutupi oleh kulit terletak di atas simifisi pubis, biasanya ditumbuhi oleh bulu halus. Dan yang kedua itu ada labia mayora. Nah, labia mayora ini itu dua lipatan bulat besar dari jalinan lemak yang tertutup oleh kulit bertemu dengan mons pubis. Dan yang ketiga itu ada labia minora. Dua lipatan berwarna merah muda dan lebih kecil dibanding labia mayora dan terletak di sepanjang jalan dalam labia mayora. Dan yang keempat itu ada klitoris, struktur terkecil dan yang sangat sensitif dan erektil, terletak maksud saya di dalam lipatan prepuisum dan frenulum. Dan yang ketiga itu ada hymen. Hymen itu atau selaput darah. Jadi dari bagian-bagian di organ reproduksi ini kan teman-teman udah pada tahu dan udah pada ngerti, udah paham juga lah ya sebagian besar. Nah, jadi di sini teman-teman kalau emang misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, bisa nih kita nanya-nanya mungkin ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman untuk ke ini apa namanya untuk ke penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi. Oke, penyakit-penyakit yang biasanya teman-teman tahu itu kan kayak penyakit kista, kanker serviks, kanker rahim, dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada penyakit reproduksi yang ditularkan ketika kita berhubungan intim atau maksudnya ketika sedang berhubungan. Nah, jadi itu namanya penyakit menular seksual gitu teman-teman. Nah, jadi di penyakit menular seksual ini mungkin teman-teman agak kurang familiar dengan kata-katanya atau dengan nama-nama penyakitnya karena memang penyakit-penyakit ini itu kurang umum dan kurang kurang dibahas, sering dibahas aja karena biasanya yang dibahas itu adalah kanker serviks, kanker rahim, kista dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama itu ada sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini yang dikenal sebagai dengan sebutan raja singa menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut kelamin. Melalui luka inilah penularan ini akan terjadi atau penularan yang akan terjadi. Nah, yang kedua itu ada gonore. Gonore dikenal juga sebagai kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan
keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasanya nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina yang lain. Nah, serem kan teman-teman? Nah, yang ketiga itu ada chlamydia. Nah, penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluarnya urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka di area kelamin. Aduh, serem banget nggak sih itu teman-teman? Terus yang ketiga itu ada trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit trichomoniasis biasanya menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala. Sehingga seringkali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksual. Terus serem gak tuh? Oke, teman-teman, untuk si Trichomonas vaginalis ini dia ada ciri khas tersendiri. Jadi, Trichomonas vaginalis itu dia parasit. Nah, selain dia menyebabkan penyakit menular seksual, dia juga bisa nggak penyakit menular seksual. Maksudnya itu adalah si bakteri ini itu bisa terjadi pada di wanita gitu biasanya. Kalau misalkan pengen haid nih, atau kalian nih teman-teman yang cewek-cewek nih, kalau pengen haid datang bulan, ketika daerah wanitaannya gatal, semakin digaruk semakin enak, itu takutnya ada trichomonas vaginalis, coba deh diperiksa. Biasanya itu sebelum dan sesudah akan datang bulan atau pengen menstruasi itu, dia tuh gatal, semakin digaruk semakin enak. Serem kan tuh, daripada nanti jadi penyakit menular seksual, kita tingkatin lagi hygiene pribadi kita. Maksudnya di sini hygiene pribadi itu adalah kesehatan diri masing-masing, kayak lebih bersih untuk mencuci daerah organ reproduksi atau alat kelamin kita masing-masing, baik itu teman-teman yang cowok ataupun yang cewek. Terus mengganti pakaian dalam, jangan kalian nggak ganti pakaian dalam yang teman-teman itu bisa jadi menyebabkan. Terus jangan jadi kayak karena kulit juga butuh bernafas, jadi harus ya jangan pakai pakaian ketat lah ya. Kalian gak sayang sama kulit kalian kan. Nanti daripada jadi stretch marks karena sering-sering pakaian-pakaian ketat kan kasihan juga tuh kulitnya kan. Jadi, jangan tempat-tempat yang lembab. Dan untuk organ reproduksi kayaknya cukup sekian penjelasannya. Mungkin dari teman-teman juga terima kasih banget udah mau dengerin, udah mau lihat. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata baik dari saya penjelasan, penulisan, dan pengucapan ketika ada saya salah-salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. I'm sorry, but